السلام عليك يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini, yaitu di pelajaran akidah ya untuk kelas 9. Yaitu sekarang kita mengkaji tentang di bab yang keempat, al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Nabda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, iman terhadap asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah. Wahwa, dan iman itu adalah itsbatu ma atsbatahullah, itsbatu menetapkan, ma terhadap segala sesuatu, atsbatahu yang telah menetapkan terhadap itu ma, siapa? Allahu, Allah, linafsihi bagi zatnya Allah, bi kitabihi di dalam kitab-kitabnya Allah, au sunnati rasulihi atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal asma'i yaitu berupa asma-asma, wasifati dan sifat-sifat, ala wajhil laiki atas jalan yang layak, billahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Jadi yang dimaksud iman kepada asma wa sifat adalah kita menetapkan pada diri kita, pada hati kita terhadap apa yang telah Allah tetapkan bagi zat Allah. Dalam kitabnya kita menemukan Ar-Rahmanur Rahim, maka kita menetapkan dalam hati kita bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah seperti itu ya. Wahwa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, laisa lahu, laisa tidak ada, lahu bagi Allah, mithilun perumpamaan atau yang serupa atau yang menyerupai, pi asma'ihi pada nama-namanya, wasifatihi dan sifat-sifatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'u wa huwas sami'ul basir. Fallahu ta'ala, maka Allah ta'ala munazzahun, itu maha suci, an mumatsalati ahadin, dari menyerupai seseorang, min makhluqatihi, dari makhluk-makhluknya Allah, fi jami'i asma'ihi pada seluruh nama-nama Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah. Jadi Allah itu munazzahun, artinya Allah maha suci untuk menyerupai, artinya Allah tidak mungkin menyerupai makhluknya. Yang ada mungkin makhluk yang ingin menyerupainya, tapi itu tidak boleh. Makanya ketika seseorang mau menggunakan asma Allah itu kan ya untuk namanya sendiri, nah ada adabnya, di mana adabnya adalah harus pakai abdun. Seperti mau mengutip Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahman, mau dijadikan nama untuk kita, maka kita harus menambahkan kalimat abdun di depannya. Jadi Abdurrahman. Nah itu Abdun itu hamba, jadi hamba Allah yang maha rahman. Nah makanya kita nggak boleh panggil dia hai Rahman, Rahman nggak boleh, tapi kita panggil hai Abdurrahman. Nah itu, karena Rahman itu adalah asma Allah. Nah jadi Allah itu tidak mungkin ya menyerupai makhluknya itu. Wa asmaullahi ta'ala katsiratun, dan nama-nama Allah Ta'ala itu sangat banyak. Minha, diantaranya Ar-Rahmanu, Al-Basiru, Al-Azizu. Qala ta'ala Ar-Rahmanur Rahim. Nah ini di surat Al-Fatihah ayat 3 ya, bahwa Allah itu adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim juga itu nama Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, wa huwas sami'ul basir. Ya, itu di surat Asy-Syura ayat 11. Wa huwas sami'ul basir, as-sami al-basir ya. As-sami Allah zat yang maha mendengar, al-basir Allah zat yang maha melihat. Kemudian wa qala ta'ala wa huwal azizul hakim ya. Al-aziz al-hakim ya. Allah yang maha mulia, Allah yang maha bijaksana. Kemudian selanjutnya B, samratul imani, buah-buah dari iman, bi asma'illahi wa sifatihi, terhadap asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah. Nah ini kita sekarang masuk ke pembicaraan atau pembahasan tentang buahnya ya, samrohnya
atau akibat baiknya dari iman kepada asma dan sifatnya Allah. Min thamratil imani, ya, dari sebagian buah-buah iman bi asma'illahi terhadap asma Allah wa sifatihi dan sifatnya, mayali adalah berikut ini. 1. At-ta'arrufu, ya, ta'arruf, mengenal alallahi ta'ala terhadap Allah ta'ala. Faman amana, maka siapa yang beriman bi asma'illahi wa sifatihi terhadap asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah, izdada, kemudian bertambah itu iman ma'rifatan, ma'rifatnya billahi kepada Allah Ta'ala, payazdadu, maka akan bertambah, payazdad, maka bertambah imanuhu, imannya itu si iman, billahi kepada Allah, yakinan dengan yakin. Wayukwi, dan akan menguat, akan menguatkan itu si iman, tauhidahu terhadap tauhidnya itu si iman, lillahi kepada Allah Ta'ala. Nah, barang siapa yang berusaha untuk mengenal Allah, makin berusaha untuk mengenal Allah, dan dia makin bertambah makrifat, maka dia akan makin bertambah imannya kepada Allah, akan makin bertambah kuat ketauhidannya kepada Allah. Nah, itu. Yang kedua, ats-tsana'u 'alallahi bi asma'ihil husna. Ats-tsana'u, memuji, 'alallahi kepada Allah, bi asma'ihi dengan asma-asma Allah al-husna yang baik. Wahadha, dan hal ini, ya, ats-tsana'u, memuji Allah dengan asmanya, min afdhalil anwa'iz dzikri, adalah termasuk jenis zikir yang paling utama. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian buah yang ketiga, ya, selain tadi kita bisa mengenal Allah, kita bisa memuji Allah sehingga itu menjadi afdhalul anwa'iz dzikri. Kemudian yang ketiga adalah su'alullahi wa du'auhu, ya. Su'alullahi, kita bisa meminta kepada Allah, wa du'auhu, dan kita bisa berdoa kepada Allah bi asma'ihi, dengan menggunakan asma-asma Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan milik Allah ada asmaul husna, fad'u, maka silakan kalian berdoa, biha, dengan menggunakannya, menggunakan asmaul husna. Wa mithalu dzalika, dan perumpamaan itu su'alullah wa du'auhu, ayyaqula, yaitu mengucapkan seseorang, Allahumma inni as'aluka bi annakar razzaqu farzuqni. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, aku meminta kepada engkau, bi annakar razzaqu, karena sesungguhnya engkau maha razak, ya, sang pemberi rezeki, farzuqni, maka berilah aku rezeki. Nah, itu adalah berdoa atau meminta kepada Allah dengan menggunakan melibatkan asmaul husna. Contohnya, yang keempat, as-sa'adatu wal hayatu thayyibatu fid dunya, kebahagiaan dan kehidupan yang baik di dunia. Wa na'imul jannati, dan kenikmatan-kenikmatan surga, fil akhirati, di akhirat. Nah, itu untuk pembahasan kali ini cukup sekian saja, ya. Kita berbicara tentang iman kepada asma-asma Allah, kemudian kita mengkaji tentang buah atau hikmah daripada iman kepada asma-asma Allah. Di antaranya yaitu kita bisa lebih mengenal Allah sehingga bisa bertambah keimanan kita. Yang kedua, kita bisa memuji kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna sehingga kita bisa melakukan anwa'udz dzikri afdalu, itu, ya. Kita bisa melakukan zikir yang paling utama. Dan yang ketiga, kita bisa meminta kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna dan sifat-sifatnya. Kemudian yang keempat, kita bisa meraih kebahagiaan dalam kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat, yaitu dengan mendapatkan kenikmatan surga. Billahi a'la sabilil haq, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.